Hai, aku Misteri Tanda. Apa kabar kalian? Thanks buat kamu yang sudah subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Dan di hari ini di ruang misteri Tanda Tewan Beranda hari ini, aku akan bagikan kisah-kisah misteri yang dijamin akan buat bulu kuduk kamu berdiri. Bulan ketujuh dalam penanggalan Cina umumnya dikenal sebagai bulan hantu atau bulan setan. Dan upacara Putu adalah ritual persembahan besar-besaran yang diperuntukkan kepada para arwah akan dilakukan pada bulan ini. Dan di Taiwan, ketika ingin menyebut kata hantu, setan, arwah atau lainnya, biasanya akan menggunakan istilah yang lebih sopan dan terdengar lebih baik di telinga, yaitu adalah Hao Xiong Ti. Artinya kira-kira adalah kerabat baik. Oleh karena itu, selama bulan ketujuh dalam penanggalan Cina biasanya akan diwarnai dengan suasana yang penuh dengan kemistisan. Bahkan kebiasaan di bulan hantu ini juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya modern komunitas di Taiwan. Hal-hal tabu di bulan hantu juga meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan di zaman modern. Karena pada kenyataannya, hantu dipercayai juga adalah sosok manusia sebelum mereka meninggal. Membakar uang kertas sembayangan adalah cara terbaik untuk memberikan penghormatan kepada para arwah. Apalagi kebiasaan ini telah dilakukan sedari dahulu. Dan selama membakar, hantu-hantu dipercayai akan berkumpul di sebelah dan mengelilingi api yang membara. Jika Anda mondar-mandir atau melakukan hal yang tidak sopan, maka dipercayai akan menghalangi para hantu untuk mengambil uang kertas sembayangan ini. Dan bisa-bisa para hantu akan tersinggung dan marah, kemudian mengikuti Anda hingga pulang ke rumah. Sesajian di atas meja persembahan melambangkan simpati dan penghormatan bagi Hao Xiong Ti yang menghuni dunia gaib, dan secara khusus disiapkan untuk mereka. Jika Anda mengambilnya secara semena-mena tanpa persetujuan mereka, maka nasib buruk dipercayai akan menimpa. Selain itu, saat makan, ada baiknya kita tidak boleh menancapkan sumpit di atas nasi karena hal ini dipercayai akan mendatangkan nasib sial. Meskipun mereka tidak lagi berada di dunia manusia, tapi dipercayai mereka masih mempertahankan beberapa sifat kemanusiaan mereka. Baik di dunia manusia maupun dunia gaib, dipercayai semua pihak akan membenci tindakan-tindakan provokatif atau sok-sokan. Dalam Feng Shui juga dikenal istilah Yin dan Yang, dan Yin di sini berarti Yin Qian atau dunia gaib, sedangkan Yang Qian adalah dunia manusia. Biasanya kawasan gunung ini akan dikaitkan dengan yang, dan air adalah yin, sehingga area yang mempunyai banyak elemen air dipercayai memiliki unsur yin yang sangat berat, dan ini bisa menjadi media untuk menarik kehidupan dari dunia yang ke alam yin atau dunia manusia ke alam gaib. Media-media ini juga dikenal sebagai persimpangan antara alam yin dengan dunia yang, atau dikenal dalam bahasa Mandarinnya yin yang jiao jie zi di. Dan dalam kepercayaan masyarakat China maupun Tionghoa, ada kebiasaan atau tradisi penghormatan seperti melepaskan lentera di air atau ritual pembakaran perahu yang dikenal dengan nama Shao Wang Chuan.
dan kawasan-kawasan yang diselimuti dengan kabut dan air dipercayai akan membuat para penunggu alam gaib melakukan Chua Chiao Ti. Dan bagi yang belum tahu apa itu Chua Chiao Ti, bisa lihat di video aku perihal kisah mistis di Pitan di menit 2:20 detik. Oleh sebab itu, ketika bulan hantu tiba, imbauan-imbauan seperti jangan berenang atau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air lebih sering kita dengar. Dan jika Anda menemukan barang-barang yang tengah mengambang di atas air, lebih baik jangan penasaran untuk mengambilnya. Soalnya ada beberapa cerita di forum mistis Taiwan yang dibagikan oleh warganet di Taiwan yang mereka bercerita bahwa mereka hampir pernah tenggelam karena berusaha untuk mengambil barang-barang tersebut, dan setelah berhasil diselamatkan, ternyata di bagian kaki mereka terdapat bekas membiru, sepertinya ada sosok maupun ada jejak tangan yang hendak mencekram mereka untuk tenggelam di dasar air. Dan bulan ke-7 dalam penanggalan Tionghoa adalah hari ketika para arwah akan berjalan-jalan, terutama pada malam hari. Untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, beberapa kebiasaan dipercayai jangan dilakukan selama bulan ini karena dianggap akan menarik perhatian mereka. Misalnya di tengah malam kita bersiul, dipercayai dapat dengan mudah menarik perhatian hantu-hantu untuk mendekat. Selain itu, jangan membuka payung dalam rumah karena dipercayai saat kita berpayungan di luar rumah, sebenarnya ada sosok gaib yang juga tengah menumpang dan berteduh di bawah payung kita. Jika payung itu Anda bawa masuk ke dalam rumah, kemudian Anda buka, maka arwah dalam payung tersebut akan ikut keluar. Yang terbaik adalah tinggalkan payung di luar pintu rumah. Dan berikutnya adalah menjemur pakaian pada malam hari juga dipercayai akan mengundang para hantu untuk jangan-jangan mengenakan baju Anda. Dalam sebuah forum online, salah seorang netizen membagikan kisahnya. Kita sebut saja namanya Mr. Hao. Pada suatu malam, Mr. Hao baru pulang kerja dan karena sudah cukup larut, ia pun bergegas untuk beberes singkat. Soalnya baju di keranjang cucian sudah menumpuk. Ia pun memasukkan baju ke dalam mesin cuci lalu pergi mandi. Selesai mandi, Mr. Hao pun menjemur pakaiannya. Dan setelah itu Mr. Hao pun merasa capek sekali karena hari ini ia telah bekerja seharian dan pulang ia juga harus melakukan pekerjaan rumah singkat yaitu bersih-bersih. Dan Mr. Hao pun langsung saja masuk ke kamar untuk siap-siap tidur. Dan baru saja ia mulai terlelap, tiba-tiba ia mendengarkan suara aneh yang datang dari balkon yaitu tempat di mana ia menjemur pakaian. Dan suara itu seperti ketukan di jendela. Apa jangan-jangan gantungan bajuku yang tidak tergantung dengan baik sehingga tersangkut dan menabrak jendela? Demikian tulis Mr. Hao di forum mistis online. Dan setelah itu kembali terdengar ada suara gantungan baju yang kali ini jatuh ke atas lantai. Dan Mr. Hao pun langsung bergegas menuju balkon untuk memeriksa. Dan saat tiba di balkon, Mr. Hao diperlihatkan penampakan yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya, yaitu ada barisan tubuh manusia yang tergantung di atas tali jemuran. Lebih tepatnya adalah sosok para arwah yang tengah mengenakan pakaiannya sambil menggantung di tali jemuran. Dan mengerikannya lagi, para arwah itu menatap Mr. Hao dengan tatapan kosong. Dan Mr. Hao pun terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Dan setelah berusaha sekuat mungkin, Mr. Hao akhirnya bisa bergerak maju dan kali ini ia menutup gorden pembatas antara ruang kaca tamu dengan balkon. Dan saat menarik gorden, terlihatlah oleh Mr. Hao satu sosok yang terpantulkan oleh kaca di ruang tamu yang ternyata sosok itu telah berdiri di belakangnya.
Dan Mr. Hao pun langsung berteriak. Ia pun mengemas barang dan menuju ke rumah temannya untuk menginap beberapa malam. Dan semenjak inilah Mr. Hao tidak pernah lagi meninggalkan pakaian menggantung di tali jemuran bermalam di balkonnya. Dan berikutnya saat melakukan ritual persembahan putu, perhatikan buah-buahan yang Anda gunakan. Cobalah untuk menghindari buah-buahan seperti pisang, buah plum, pir, karena pengucapan ketiga buah dalam bahasa Thai maupun Hokkien ini hampir serupa dengan sebutan atau perkataan "saya mengundang kamu". Dan jika tidak sengaja menggunakan buah-buah tadi, maka selama bulan hantu, jangan-jangan rumah kamu nantinya akan ramai didatangi oleh sosok-sosok kasat mata. Dan juga kemudian buah nanas jangan digunakan selama sembahyang putu. Kenapa? Karena kisah yang akan aku bagikan ini juga ada kaitannya dengan buah nanas saat persembahan putu di bulan hantu. Oke, kita sebut saja namanya Mr. Tan. Suatu waktu, Mr. Tan mengikuti ritual sembahyang putu di salah satu kuil dekat rumahnya. Karena ia tidak begitu paham akan tradisi dan kebiasaan yang ada, maka Mr. Tan pun membawa buah nanas bersamanya. Dan ketika hendak diletakkan di atas meja persembahan, tiba-tiba ada kakek yang kebetulan berdiri di sebelahnya, lalu berkata, "Buah nanas nggak boleh dipersembahkan loh." Dan Mr. Tan pun menuruti perkataan kakek tersebut. Karena ia tidak begitu bisa memotong buah nanas, akhirnya buah itu ia kasih langsung kepada sang kakek. Dan di hari yang sama, pada malam hari, ketika pukul 11 malam, Mr. Tan memutuskan untuk siap-siap tidur. Dan ketika baru saja terlelap, tiba-tiba ada suara berisik yang menggendor-gendor pintu rumahnya. Dan karena malas buka pintu, Mr. Tan hanya berteriak kecil, "Siapa ya?" Kemudian terdengar ada jawaban dari luar yang berkata, "Ini aku, tetangga kamu depan rumah, mau ajak kamu untuk main mahjong bersama-sama, mau ikut tidak?" Dan dalam hati, Mr. Tan pun bergumam, "Udah malam begini, aku besok juga harus kerja." Dan ia pun menjawab, "Aku besok ada kerjaan, maaf ya, hari ini aku nggak bisa." Dan suara langkahan kaki pun terdengar mulai menjauh dari pintu rumah Mr. Tan. Dan Mr. Tan masuk ke kamarnya untuk kembali tidur. Dan ketika keesokan harinya, ketika Mr. Tan keluar rumah hendak pergi ke kantor, tiba-tiba ia melihat tetangganya juga kebetulan berada di luar. Dan kemudian ia pun minta maaf atas penolakan semalam. Dan tetangganya kali ini terlihat bingung sekali dan ia berkata, "Saya dan sekeluarga baru kembali pagi ini dari luar kota. Dan saya juga sudah seminggu tidak berada di rumah." Dan mendengar jawaban itu, Mr. Tan mulai keringat dingin dan ia bergumam dalam hati, "Jadi siapa yang berada di pintu luar rumahku semalam ya?" Oke, dan berikutnya adalah perihal menggunakan lift di bulan hantu. Lift adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia, dan cerita-cerita misteri dalam lift juga sering dibagikan oleh mereka yang tidak sengaja berpapasan dengan makhluk astral di ruang yang sempit ini. Belum lagi dengan lift yang tiba-tiba membawa penumpangnya ke lantai yang bukan menjadi tujuan mereka. Dari segi feng shui, saat lift membawa tubuh manusia naik dan turun, sebenarnya disinilah energi dalam tubuh manusia akan berfluktuasi, sehingga mudah dijadikan media oleh makhluk halus untuk menampakkan wujud mereka. Apalagi ruang lift yang sempit dan cenderung remang-remang membuat mereka semakin betah untuk menghuni. Beberapa pantangan saat menaiki lift selama bulan hantu adalah: ketika pintu lift terbuka,
lebih baik jangan deh terburu-buru untuk masuk dan jangan menghalangi pintu masuk utama lift meskipun tidak ada orang yang hendak keluar. Anda bisa menunggu di samping sebelum masuk ke dalam lift. Jika Anda masuk terburu-buru, mungkin akan ada hawa atau energi dari makhluk halus yang hendak keluar dan akhirnya tertabrak oleh kamu. Dan berikutnya adalah pastikan situasi di dalam dan juga di luar pintu lift sebelum Anda melangkahkan kaki Anda. Jika Anda melihat orang-orang di dalam lift, semuanya menunduk atau semuanya melihat ke arah kamu, sebaiknya kamu jangan masuk ke dalam. Dan saat kamu berada di dalam lift, jangan terlalu sibuk untuk main handphone atau lihat ke cermin. Karena ketika lift berhenti dan ada yang mau masuk, lihat dan perhatikan apakah ia berperilaku seperti manusia. Jika tatapan orang tersebut aneh atau tidak beres, sebaiknya kamu segera keluar dan ganti lift berikutnya. Takutnya yang barusan masuk ke dalam lift bukan manusia, melainkan arwah yang tengah gentayangan. Dan selanjutnya adalah ketika berada dalam lift, tiba-tiba ada yang bertanya ke kamu, "Jam berapa sekarang?" Sebaiknya jangan kamu jawab, karena dipercayai itu adalah waktu kematianmu. Dan berikutnya adalah dalam tradisi Tionghoa juga dipercayai bahwa setiap orang mempunyai 3 elemen api, dan ketiga elemen api ini terletak di kedua sisi bahu dan kening kepala. Di antaranya, elemen api yang terletak di bagian kening kepala adalah yang paling penting, dan saat ketiga elemen api ini bersinar, menandakan bahwa orang tersebut memiliki energi yang sangat melimpah. Jadi, jangan sembarangan menepuk bahu seseorang karena ini dipercayai akan memadamkan energi api di bahu mereka. Dan ketika ada orang yang memanggil nama kamu, lebih baik kamu jangan hanya menolehkan kepala, tetapi harus juga membalikkan seluruh badan. Oke guys, demikian untuk video kali ini. Tentunya selama bulan hantu dan juga bulan-bulan lainnya, ada baiknya kita juga menghargai mereka dan juga menghargai sesama kita. Tanda Tewan Beranda hadir menceritakan Tewan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda.